Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Teman-teman dari DPA GBI DKI. Hari ini kita masuk dalam Youth Talk edisi ke-17. Ya. Tema kita hari ini membahas terkait hedonism, ya. Oke, kita akan tunggu teman-teman semua yang gabung. Oke, baik. Oke, kita tunggu Bang Yori. Shalom Pak KPD. Apa nih? Shalom Bang Yori. Halo, shalom. Haleluya. Gimana Puji Tuhan. kabar gimana Bang? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sedang menikmati anugerah Tuhan. Dan Sekarang aktivitas gimana Bang? Masih training BEC atau gimana nih? ya, training di BEC berhenti, training di marketplace berhenti. Oke. Cuman ada beberapa aktivitas di BEC. Kita sedang sama beberapa teman sedang menyusun modul 2 Dulos Camp. Wow, modul 2 Dolos Camp. Modul 2. Jadi kalau DPA Bekasi udah siap, DPA Bekasi lagi, DPA DKI udah siap, mainkan sudah. Setelah masa pandemi ini tentu saja. Wah. Nanti boleh, di sini ada Pak KPD nanti biar bisa didengar ya. Mantap. Ya. Oke, teman-teman, selamat malam teman-teman DPA GBDKI. Hari ini kita masuk dalam Youth Talk yang edisi ke-17 ya, bersama hambanya, saya panggilnya Bang Yori saja ya. Bang Yori, beliau pelayanan di BEC, Better Empowering di BPH, sebagai seorang trainer, teman-teman. Tadi beliau sudah sambut di awal-awal ya, sering membawakan training terkait dengan Dolos Camp, dan ada materi Dolos Camp yang kedua ya. Beliau pelayanan di GBI Pratama ya Bang ya, di Bekasi ya. Ya, GBI New Life Community Kemang Pratama. GBI New kita Life dipercaya di misi dan mentoring di situ. Wow. Nah, oke. Kebetulan beliau juga sudah menikah ya Bang? Sudah. Dikaruniai berapa putra putri Bang? Ya, saya menikah di Prambanan tahun 2004 dan dipercaya Tuhan untuk mengembalakan 2 orang putri. Wow. Gloria Kenanya dan Sharon Miracle. Wow. Luar biasa ya putri-putrinya. Udah besar atau? Ya, anugerah. Udah. Yang sulung itu baru masuk SMP kelas 1 dan adiknya baru naik kelas 4 SD. Udah cukup 2 itu aja. Udah cukup 2 ya. Sama berarti sama saya. Cuma bedanya anak-anak saya masih kecil. Mantap. Sudah sepasang, kalau saya sudah sepasang. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang hedonism ya, teman-teman manapun berada. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Bang ya, biar Tuhan pimpin setiap pembicaraan kita hari ini, sehingga setiap rekan-rekan muda yang mendengar akan Youth Talk malam hari ini benar-benar diberkati dan mereka akan boleh mengerjakan dalam setiap kehidupannya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini
Terima kasih Engkau membawa hamba-Mu Tuhan, Bang Yori Tuhan, untuk menjadi saluran berkat buat DPA GBI DKI. Kami percaya Tuhan pembahasan malam hari ini tentang hedonisme membuat kami sadar Tuhan bahwa setiap kami perlu mengetahui ada berbagai gejolak nafsu muda yang kami alami dalam diri kami. Lalu Tuhan hari ini buat kami mengerti firman-Mu, dan Tuhan singkapkan semua rahasia-rahasia firman-Mu atas setiap kami, dan terlebih bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi Bang Yori Tuhan, urapi setiap teman-teman juga yang akan Tuhan rindu untuk bertanya, dan mungkin mereka akan sharing akan pergumulan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang bekerja Tuhan buat pembicaraan Tuhan talk show kami malam hari ini. Di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, Bang. Sebelum Abang sampaikan sesuatu, kira kan tema kita tentang hedonisme nih ya. Nah, hedonisme itu apa sih, Bang? Ini kan mungkin setahu saya, sepengalaman saya, maksudnya ini kan kita di tengah-tengah pandemik seperti ini ya. Ya hedonisme itu bisa berbicara tentang kesenangan orang-orang muda gitu ya kan. Nah, ya atau misalnya nafsu orang muda. Nah, seperti apa sebenarnya hedonisme yang kita mau bahas hari ini? Ya, yang pertama, hedonisme itu ya kalau kita bisa belajar akar hedon bahasa Yunani. Nah, sebenarnya perilaku sosial yang mengusung isu memaksimalkan kesenangan sebenarnya. Oke. Itu isu yang diangkat. Jadi melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan diri sendiri dan sebisa mungkin mengeliminasi kesusahan atau dalam istilah Kristen kita penderitaan. Jadi hedonisme itu sebenarnya sebuah gejala sosial di mana orang apapun tindakan dan pola pikirnya berorientasi kepada apa yang menyenangkan. Itu sebenarnya, Bro. Pandangan dari sejarah awalnya ya. Sejarah awalnya itu hedonisme. Hedon kalau istilah orang sekarang. Hedon ya. Bahkan kalau ya saya pernah pelajari ya, hedonisme itu kan awal mulanya tuh bapaknya katanya demokrasi ya. Apa kalau yang membawa salah seorang filsuf gitu ya, kalau nggak salah dia salah seorang filsuf yang memang menekankan bagaimana hidup dalam mengikuti segala sesuatu dengan kemauan sendiri. Pokoknya semasa hidup, ya pokoknya lakukan dengan sesuai dengan kesenangan-kesenangan seperti itu. Itu benar berarti ya, Bang? Oh iya, betul. Sebenarnya sejarahnya sudah mulai ada dan sudah mulai berkembang dengan pemikiran-pemikiran Sokrates. Ya, berat banget kita ngomong ya. Iya. Di kita ya, Sokrates, Bang. Cuman ya sebenarnya ini tokoh yang nanti saya sampaikan ya, bahwa yang membuatnya lebih booming sebenarnya adalah rekan atau sahabat baik dari Sokrates, Aristippus. Nah, itu nanti menariknya bahwa begini, Aristippus itu adalah orang Kirene. Nah, itu nanti akan ada pembandingnya tuh, Simon dari Kirene. Itu dari tempat yang sama. Itu dari tempat yang sama. Jadi Aristippus dari Kirene membawa gelombang atau pemikiran hedonisme. Simon dari Kirene justru dipakai Tuhan menjadi orang yang shifting dengan Yesus untuk memikul salib. Seperti itu. Oke, Bang. Saya kasih waktu Abang untuk mulai sharing saja nih. Kira-kira seperti apa tentang hedonisme dan bentuk-bentuknya seperti apa? Silakan, Bang. Waktu dan tempat saya. Nanti kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada pertanyaan, saya bisa bertanya ke Abang. Oh iya. Kalau di tengah-tengah ada pertanyaan atau ada yang mau kirim kopi gitu kan ya. Iya, mau tanya alamat, ya kan silakan ya. Iya kan. Inilah enaknya ibadah modern di dunia online. Saya bisa sambil ngopi. Kamu ada kopi nggak di situ? Lagi dibuat, Bang. Oke, lagi dibuat. Ya, gimana ide itu? Oke, ya. Luar biasa. Nah, Shalom orang muda, saya
ingin menambahkan sedikit saja dari apa yang telah sangat berkembang, karena saya tahu bahwa istilah hedon atau hedonisme ini bukan istilah baru. Saya sudah sampaikan di awal tadi, salah satu pengembang terkenal dari pemikiran ini. Jadi hedonisme itu sebenarnya dimulai dari pola pikir, bro. Ya. Sebuah pemikiran, ya kan? Nah, sebuah pemikiran yang kemudian menjadi cara hidup. Nah, tokoh yang mau saya angkat adalah Aristippus dari Kirene. Ini filsuf Yunani yang ternyata adalah sahabat baik dan satu zaman sama Socrates. Tetapi setelah Socrates meninggal, dia nih namanya yang mencolok. Orang ini menjadi terkenal karena sebenarnya begini, dia mendirikan sekolah. Nanti teman-teman bisa baca di Google lah ya, banyak itu. Karena hari ini kita pelajarannya bukan bagaimana membaca Google, ya kan, tetapi paling tidak bahwa ada info sekedar sebagai pijakan. Dia bikin sekolah, bro, dan di sekolah itu pelajaran utama bukan hermeneutik seperti yang pernah dipelajari oleh KPD DKI, ya kan, atau kamu juga, ya kan, ya kan, bukan juga etika Kristen, tetapi justru pengajarannya tentang perasaan-perasaan itu diangkat sebagai kebenaran. Jadi apa yang benar itu adalah apa yang kamu rasa, dan rasa itu, apa yang kamu rasa itu berorientasi pada jika itu menyenangkan kamu, maka itu baik, ya kan? Jadi if you feel something good, something great, that's bahasa Inggris makin ternyata Kak Yori makin pintar sekarang, ya kan? Wih, mantap. Iya, enggak, ini ada orang-orang saya dari gereja juga ikut nih, makanya ya mereka udah tahu saya suka begini, ya kan? Saya bisa berbahasa Inggris bukan karena bisa, tetapi karena berani. Oke. Nah, jadi dimulai dari situ, bro. Dimulai dari itu. Ini sebenarnya hanyalah sebuah ilmu kalau tidak menjadi falsafah atau filosofi kehidupan. Di situ mulai menjadi berbahaya. Nah, Aristippus dari Kirene itu mengangkat itu. Jadi di sekolahnya itu ditanamkan orang-orang untuk mulai begini. Apa yang baik itu ukurannya adalah pada jika kamu rasa itu menyenangkan nggak, itu buat kamu happy nggak, ya kan? Kamu bisa puas dengan itu. Nah, cilakanya di dalamnya termasuk kepuasan badani. Dan sudah ada beberapa contoh, ada beberapa pemikiran-pemikiran sekarang ini telah berkembang yang kalau tidak diwaspadai sebenarnya itu lahir dari filosofi hedonisme. Contoh, orang gini, orang kan kita orang muda, orang muda, 43 tahun masih muda lah ya. Iya. Ya kan, orang kan sudah bilang begini, come on guys, hidup itu cuma satu kali, ya kan. Lakukan apa yang mau kamu lakukan, hidup cuma satu kali. Fakta bahwa hidup kita memang cuma satu kali, betul ya. Tetapi di balik perkataan itu kan ada spirit hedon. Artinya begini, apapun yang menyenangkan kamu, termasuk kepuasan badani, itulah yang benar, itulah yang baik, itulah hedon. Makanya saya bilang tadi, tokoh pembandingnya dari tempat yang sama-sama dari Kirene adalah Simon orang Kirene. Matius pasal 27 ayat 31 sampai 33, bahwa ketika pada satu titik Yesus tidak kuat lagi memikul salibnya, itu ada di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas ya. Ya, Simon orang Kirene ini kan quote in quote dipaksa untuk memikul salib. Seperti artinya begini, dia justru mempraktekkan sebuah pola hidup melepaskan kesenangan, karena dia orang Kirene, orang Yahudi yang tinggal di Kirene, datang pasti cuma dua tujuan, urusan agama atau urusan perdagangan. Tetapi tiba-tiba Allah menginterupsi perjalanan hidupnya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi mendatangkan keselamatan, yaitu memikul salib. Dan kalau Rasul Paulus mengingatkan Timotius,
2 ayat 22. Bisa baca Alkitab ya, Bung ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. 2 Timotius pasal 2 Mm-mm. ayat 22. Ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, sebab itu jauhilah nafsu ya. Orang muda. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, Mm-mm. kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kalau teman-teman sobat muda baca tafsir dari ayat ini, nafsu orang muda itu kemungkinan mengacu kepada 3 hal. Yang pertama, ajaran yang tidak sehat. Yang pertama itu, Mm-mm. ajaran yang tidak sehat, kehilangan pengendalian diri, dan yang ketiga adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Ya, Oke, Bang. jadi 3 area itu. Nah, yang pertama, tadi kita sudah bahas bahwa nafsu orang muda itu seringkali terjebak pada ajaran-ajaran yang tidak berbasis kebenaran. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa generasi muda itu adalah generasi yang senang explore. Betul ya? Iya, benar. Dan muda saat ini adalah generasi muda yang hidup di masa bawah gini. Mereka, kalau pakai istilah anak muda, open-minded. Oke. Betul ya? Iya, benar. Open mind. Jadi mereka belum terbangun, saya pakai istilah yang umum ya, fanatisme pada sebuah pola pikir. Mereka senang mengeksplor, mereka senang dengan semangat pluralisme, mereka senang dengan pandangan yang berbeda. Ya, awalnya sebagai tambahan pengetahuan, tetapi hati-hati bahwa spirit atau filosofi hedonisme ini bisa masuk, dan takutnya kalau dia sudah menjadi filosofi, itu berarti kan sudah menjadi kekuatan di dalam batin kita, dan akan berujung pada tindakan atau kepada buah, ya kan? Dan salah satunya adalah dikuasai hawa nafsu. Oke, Bang. Ini ada Jadi begini, bro. Bang, sebelum lanjut, Bang. Tadi kan menarik tuh, Abang bilang tadi ada 3 hal ya kalau tentang nafsu muda. Itu tadi kan pertama itu kan tadi tentang ajaran yang tidak sehat. Yang tidak sehat. Nah, yang kedua tuh kan tidak menyenangkan. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Tadi yang ketiga apa lagi, Bang? Menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu. Nah, kira-kira dari 3 hal ini sebenarnya yang lebih dominan di anak-anak muda tuh secara hedon itu apa ya, Bang? Atau 3-tiganya ini memang mendominasi? Sebenarnya kan selalu tindakan seseorang, saya selalu punya keyakinan begini, bro. Tindakan seseorang selalu dipengaruhi oleh apa yang dia percaya atau informasi. Ya. Informasi yang mempengaruhi seseorang itu mempengaruhi tindakan, karena tindakan ini kan cuma buah. Jadi kalau kita bicara hawa nafsu yang sulit terkendali, ya kan, lalu kemudian kehilangan penguasaan diri, ya kan, itu penyebabnya semua sebenarnya karena begini, apa yang selama ini menjadi informasi, dan informasi itu dikelola di dalam jiwa menjadi kepercayaan. Ini kenapa kita jadi bicara kayak kelas psikologi ya? Nah, kebetulan ada pertanyaan lagi nih, Bang, kelas psikologi nih. Nah, ya kan? Apa tuh? Nih, ada dari Bro Cipto. Dia bilang seorang psikolog bernama Warburton percaya bahwa hedonisme itu dapat mengurangi tingkat stres seseorang. Dan dengan begitu kesehatannya dapat lebih terjaga. Nah, apakah pandangan ini sesuai dengan kebenaran firman? Ya, jadi ya intinya itu tadi, betul. Ini saya terima kasih. Bisa musir kampungnya atau apanya nih, ya kan? Bercanda ya, Bung Cipto ya. KPD Jakarta tahu saya itu suka bercanda, ya kan? Selain suka RW tentu saja. Betul Bung Cipto bahwa memang iya, betul sekali. Dari tadi, bro, kita sudah bicara bahwa ini kok kita bicara kayak kelas psikolog, ya kan? Iya. Memang perilaku hedon itu jatuhnya di psikologi. Ketika itu terjadi dalam lingkungan, dalam komunitas, itulah yang kemudian menjadi culture, itu yang saya bilang tadi. Nah, filsuf
yang berkembang di filsuf-filsuf yang ada di Yunani, Socrates dan lain sebagainya, memang mengajarkan bagian itu, pengajaran itu. Dan apa yang diungkapkan oleh Bro Cipto tadi mengenai Warburton tadi, Ya. bahwa orang kan diajar bahwa begini, jika itu menyenangkan kamu, just do it. Oh ya, benar. Dan pada kasus-kasus tertentu, orang kan stres nih mikirin. Betul ya, orang stres mikirin sesuatu. Tapi kemudian dia, udah deh, gue cari kesenangan deh. Iya kan? Gue cari kesenangan. Kalau kita cuman merujuk pada satu kasus, jadi subjektif. Betul ya, kalau cuman kasus satu orang. Ya. Ini saya kasih contoh, mumpung ingat. Ya. Beberapa waktu lalu, ini kan biar kayak pendeta-pendeta besar kan. Iya kan, kalau pendeta-pendeta besar kan, ya Fanny juga pasti ketawa, KPD juga pasti ketawa. Kan kalau ngomong kan enak, waktu saya ada di New Zealand ya kan gitu kan. Kalau saya kan masih kurang kesaksian kayak begitu, saya Haleluya. Bro, satu kali saya lagi antri di imigrasi Singapura. Nah, ini kan biar keren kan. Nah, saya masih ingat itu lagi heboh-hebohnya tax amnesty. Ya. Ya, tahun berapa itu? 2 tahun, 3 tahun lalu. Iya, sekitar 3 tahun lalu. Lah, terus ada ibu-ibu di depan, sama-sama antri. Terus ya karena antrian panjang, ngobrol lah kita. Dia tanya, Pak, apa bisnismen atau apa gitu. Oh, enggak, saya bilang saya ya melayani Tuhan. Saya bilang, oh, lagi liburan atau apa? Dia jawab begini, bukan lagi, ya mungkin liburan Pak, tetapi saya pusing nih mikirin tax amnesty, ya kan? Saya pusing, jadi udah saya main ke Singapura aja dulu. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh Warburton yang diangkat oleh brother kita, Bro Cipto. Jadi orang stres dengan sesuatu lalu memikirkan sebuah kesenangan. Memikirkan sebuah kesenangan, ya dalam kasus ibu yang tadi itu, bagi dia pergi ke Singapura adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia belanja, dia beli, ya itu menghilangkan stres, dan itu kalau dihubungkan dengan kesehatan, ya memang orang ketika lagi bahagia endorfinnya berproduksi toh, jadi lebih sehat. Tetapi kan yang mesti diwaspadai tadi itu, kesenangannya seperti apa? Karena Aristippus dari Kirene itu juga menekankan sampai kepada kepuasan badani. Itu kenapa kan ada banyak pengajaran yang puji Tuhan tidak lahir dari culture Indonesia. Kenapa sih harus menikah? Ya kan? Ya, itu salah satu orang artis itu tuh, yang saya pernah baca rubriknya. Salah satu pemeran Charlie Angels yang dulu tuh, saya lupa namanya. Dia bilang begini, karena pernikahan itu ternyata pada akhirnya hanya membuat orang tersiksa, istri kepahitan dengan suami, suami terluka dengan istrinya, ya kan? Udah nggak usah pakai ada ikatan pernikahan, ya kan? Cuman itu kan barriers-nya, itu artis itu ngomong begitu. Cuman itu kan barriers-nya, kenapa barriers itu nggak dilucuti aja? Biarkan dua orang yang saling mencintai ini mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini pun bagian dari pemikiran hedonisme sebenarnya, bro. Jadi kalau dibilang Warburton benar dalam hal ini, menurut saya tidak sepenuhnya benar, itu kan berarti tidak benar, betul ya? Tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak, karena Alkitab kita kan kebenarannya kan mutlak. Ya, saya kira sesi 45 menit kita nggak akan cukup untuk mengurai ini, tapi paling tidak kalau Bro Cipto menanyakan pandangan psikolog Warburton tadi, bagi saya tidak sepenuhnya benar. Karena ada banyak yang perlu di breakdown mengenai apa itu kesenangan yang dapat membantu seseorang menghilangkan stres. Nah, Bang, kalau seandainya akar muasal daripada hedon ini selain dari pola pikir, dari mana lagi, Bang? Ya, kalau kita bicara sejarah manusia,
Ya, tentu saja kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia ya jatuh dalam dosa itu kan sebenarnya ya istilah hedon belum ada ya. Tetapi ketika manusia merasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan izinkan, betul ya, lalu kemudian mulai merambah area-area yang tidak Tuhan izinkan. Dan godaan iblis kalau kita kait-kaitkan nih, dan memang terkait, bukan dipaksakan, memang kan godaannya itu ya menyenangkan. Menyenangkan. Sekalipun tidak semua hal yang menyenangkan itu salah ya. Ya, saya kira kita punya patron yang jelas. Sehingga ketika Adam dan Hawa melihat bahwa godaan untuk menjadi serupa seperti Allah itu sesuatu yang menggelorakan jiwa mereka, dari sana dosa terjadi dan akibat itu dosa itu menjadi dosa turun-temurun bagi manusia. Sehingga ya sebelum pandangan ini terbentuk, dosa adalah akar dari persoalan hedonisme. Ya, lalu kemudian buah dosa kan macam-macam, yaitu tadi ajaran-ajaran tentang kesenangan. Nah, lalu kemudian diperparah dengan akibat dosa yang lain adalah rusaknya gambar diri yang sehat dalam diri seseorang. Artinya begini, orang mulai tergoda untuk, oh ya, tadi kita lupa menambahkan, sebenarnya kan konsumerisme, betul ya? Iya. Konsumerisme itu tadi tuh, kehilangan pengendalian diri. Karena orang mulai, ya itu seperti yang saya ketemu di pintu masuk Singapura tadi itu, dia hilang stres, tapi bukan ternyata ke Singapura bukan cuman mau pergi ke satu tempat wisata atau gimana, dia harus belanja, betul ya? Dia harus beli-beli untuk ngilangin stres, ya kan? Itu hebat juga. Ya, kalau kita kan hamba Tuhan, justru gara-gara belanja kita stres, ya kan? Iya. Jadi akarnya itu, bro. Akarnya dosa itu berbuah ajaran yang salah, kepercayaan yang salah, dan dosa itu juga berbuah pada orang mulai menemukan dan mengidentifikasi diri lewat sifat konsumerismenya itu. Nah itu tadi, makanya ya betul yang diangkat Bro Cipto, kita memang ada di area psikolog. Tetapi jangan lupa, sehebat-hebatnya psikolog, dia tidak dapat membebaskan orang dari dosa. Anugerah. Ya seperti itu, bro. Nah, jadi solusi bagaimana caranya gimana cara membebaskan? Bagaimana cara untuk berobat istilahnya? Terapinya bagaimana? Sebenarnya 2 Timotius 2 ayat 22 sudah memberitahu hal yang sama. Kan dibilang begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Iya kan? Paradoksnya kan diajarin langsung. Paradoksnya kan diajari. Kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kalau kita simpulkan dalam satu kata, hindari nafsu orang muda, kejarlah kebenaran. That's all. That's all. Jadi orang yang merdeka dari hedonisme adalah orang yang mengejar kebenaran. Di dalam kebenaran ada kasih, di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Sekali lagi sesi ini teman-teman jangan salah mengerti ya. Jangan tiba-tiba ya, karena saya dengar Fanny ada rencana mau kasih hadiah sneaker Air Jordan sama saya. Waduh. Ya kan, jangan sampai dia batalkan. Tetap lanjutkan rencanamu, Van. Tetap lanjutkan. Ya, tentu saja setelah berdoa dan berpuasa 40 hari. Iya, boleh. Jadi gini juga, bro. Jangan sampai juga teman-teman orang muda hakimi kita. Masa nggak boleh senang-senang? Oh, kata siapa? Itu ada Om Pendeta Damaris. Om Pendeta Damaris. Itu pendeta lama banget. Tapi salah satu tokoh gerakan karismatik Indonesia. Dia bilang begini, lakukan, orang muda dalam salah satu khotbahnya ya, lakukan aja apa yang menyenangkan kamu. Ya kan, lakukan aja. Kata siapa nggak boleh? Siapa yang larang? Kata siapa yang larang? Itu dalam khotbahnya. Lakukan aja apa yang menyenangkan hatimu. Asal jangan lukai Tuhan dengan kesenanganmu. Buat saya itu keren banget.
Jadi tetap lakukan apa yang menyenangkan. Yang penting jangan lukai Tuhan. Lalu kemudian, Kak Yor, boleh nggak, Bang Yor, boleh nggak aku beli barang-barang mahal, ya kan? Ya. Boleh, selagi itu terkait dengan kepentingan hidupmu. Betul ya? Nah, tetapi peringatan saya adalah begini. Orang yang hedon dan yang tidak terhadap barang mahal penilaiannya sederhana, bro. Apakah kamu menaruh jati dirimu pada barang itu atau tidak? Kalau kamu justru menaruh jati dirimu terhadap kepemilikan barang-barang itu, berarti kamu hedon. Tetapi kamu punya barang mahal, punya barang murah, ya hatimu tetap sederhana di hadapan Tuhan, tetap dalam kebenaran, kamu tidak terjadi. Bang, aku jadi ada Kita ini tidak Iya. apa tuh? Kan kadang kalau kita beli barang, Bang, kan ada orang punya alasan begini. Kenapa sih contoh saya harus beli sepatu Nike gitu ya? Karena saya rasa itu kualitasnya itu memang jauh lebih bagus daripada yang merek biasa gitu loh, dan lebih tahan lama. Nah, apakah alasan ini benar gitu, ataukah memang dia punya pemikiran hedon gitu, Bang? Itu seperti apa ya, Bang? Kalau misalnya dengan orang yang punya tanggapan seperti itu? Oh, sederhana. Jawaban saya sederhana. Itu pemikirannya kalau sampai di situ betul. Tetapi pertanyaan selanjutnya, sudah punya berapa Nike? Oh, oke. Sudah punya berapa sepatu mahal? Sudah punya berapa sneaker mahal? Ya kan? Iya, Bro Cipto, apakah pandangan tadi apakah pandangan tadi dari Bro Cipto sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya itu tadi saya bilang. Contoh yang diangkat Brother Cipto tadi itu kan memang hanya ulasan sedikit ya, tetapi untuk sementara penilaian saya bahwa kalau pandangannya seperti itu kita mesti berhati-hati. Jadi saya bilang tadi itu penjelasannya belum selesai, makanya penilaian saya adalah itu baru separuh kebenarannya. Nah, ada statement begini, sesuatu yang kebenarannya separuh berarti tidak benar. Oke. Betul. Oke. Karena kan nanti kita jadi agak panjang konteksnya, kita nanti akan sampai kepada penjelasan tentang menderita bagi Kristus. Nah, kita kan kekurangan waktu untuk itu. Oke. Iya kan. Stres karena apa dulu, Bang? Tadi kan? Ya, lanjut. Oke, lanjut, Bang. Ya, jadi itu tadi, Bro. Punya sneaker mahal boleh enggak? Ya, tadi kan saya sudah bilang, boleh. Iya kan kualitasnya juga bagus. Istilah orang ada harga, ada barang, betul ya? Iya kan, ada harga, ada barang. Tetapi kembali kan pertanyaannya, punya berapa di rumah? Berarti kalau punya banyak koleksi nggak boleh gitu, Bang? Iya kan, jangan-jangan gara-gara nonton konten YouTube itu tuh, ya kan? Apa tuh namanya tuh? Ya kan, Sultan itu kan? Ya, dan sorry nih Bro Fani dan juga teman-teman yang melayani generasi muda, ini juga koreksi buat saya. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya juga mengkoreksi diri saya. Apakah melayani anak muda selalu diidentikan dengan menggunakan sneaker yang bermerek, ya kan? Semua sneaker bermerek sih ya. Maksudnya semua sneaker yang bermerek fantastis yang kita tahu apakah itu menunjukkan kita melayani generasi? Saya kira terlalu kecil, terlalu sempit berpandangan seperti itu. Karena sekarang kan hamba Tuhan kalau dibilang, oh dia ini cinta generasi loh, ya kan? Apa ciri-cirinya? Kalau khotbah pakai jeans, ya kan? Ya, nggak pakai kemeja, pakai t-shirt dibungkus blazer, ya kan? Apalagi saya kadang-kadang pakai jaket kulit, ya kan? Ya sebenarnya bukan karena gaya-gayaan, cuman itu yang saya punya, itu aja sebenarnya sih. Nah, kita kan juga kadang-kadang, sorry ya bro ya, kita juga kan pelayan anak muda juga terjebak di situ, toh betul nggak? Betul. Ya kan, kita naik panggung dengan sneaker yang kita harus ngikutin sesuai dengan anak muda gitu ya kan, apalagi ya. Betul, iya. Berarti kan begini. Betul. Berarti kan nggak masalah kalau kita pakai yang produk Indonesia seperti Om Jokowi kan, ya kan, yang produk Cibaduyut, ya kan. Itu kan juga tahan lama, ya kan.
Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. seperti seperti itu. Nah, kita udah terlalu jauh ke sana. Oke. Iya, Kak. Lanjut Ya, Kak. ada lagi, Bro? Oke. Enggak, cuma tadi ada beberapa komentar nih kayak Bro Cipto nih. Ya, dia ada komentar, boleh nggak sih beli sepeda Brompton, Bang? Gitu. Saya, saya itu kemarin sore udah kepikiran. Ini pasti ada yang angkat isu sepeda nih. Saya itu kemarin udah kepikiran loh. Nah, Luar itu biasa. gimana nih? Boleh nggak Boleh tuh? juga nih. Soalnya lagi musim sepeda, ya kan? Yang jual sepeda Ya, pelaris manis nih. Iya. ini sekedar bocoran ya. Tadi ada yang gabung live itu juga jual sepeda loh. Tolong Bro Fani, Oh, KPD yang sebutkan namanya. Itu nggak perlu seharga Brompton, tetapi berdasarkan iklannya yang terpercaya dan diurapi itu, wah, mantap. ya kan, sepedanya murah, harganya terjangkau. Ya kan. Oke. Begini Bro, mari Ya, kita kesampingkan soal boleh dan tidak boleh. oke. Tetapi memang kita harus mewaspadai bahwa begini, dunia sekarang sedang didorong pada satu pojok. Hmm, Pada satu pojok, semua. hmm, Mau orang berdosa, orang kenal kebenaran, jemaat biasa, pendeta. hmm, Sekarang ini tanpa kita sadari, kita semua sedang didorong pada satu pojok. Dan hmm. satu pojok itu bernama perilaku hedon. Hedon. Ha, Oke. taktiknya seperti apa? Strateginya seperti apa? Anda akan mendapat pengakuan hebat, kaya, diberkati bila Anda menggunakan sesuatu yang oleh dunia ini diakui sebagai barang-barang yang sulit dijangkau orang pada umumnya. Hmm, hmm. Nah, semua orang lagi didorong ke sana. Makanya, jujur ya, bukan karena saya yang jadi speaker Ya, 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 dan ya. memuji DPA DKI, tetapi buat saya sangat-sangat tepat apa yang dilakukan DPA DKI 1 bulan ini. Hmm, Mulai dari minggu lalu saya ikutin Pak Andi Cokro, itu Cokro. bagus banget, keren banget, Oke. ya kan, keren banget. Ya, yang pakai apa host kita itu Bang siapa itu? Kemarin Lupa saya, host kita minggu lalu siapa Bro? Doni. Iya, Doni itu tolong sampaikan ke dia, topinya saya suka, alamat saya ada di Bro Fani. Ya, jadi apa yang dilakukan DPA DKI buat saya itu keren banget. Karena begini, filosofi yang datang di luar dari kebenaran sekarang telah meracuni begitu banyak orang lintas generasi. Hmm, Upayakan sedari muda filosofi yang salah diluruskan. Oke. Karena kalau udah terlanjur karatan, katakanlah nggak terlalu tua, udah seperti saya 43, aduh itu mengubah filosofi-filosofi yang sudah terlanjur salah, tetapi pernah kami lakukan dan kami mendapat kenikmatan waktu melakukan itu untuk mengubahnya susah banget loh bro. Oke. Susah Berarti banget. memang dari Jadi muda ya, Bang? Mumpung masih dari muda muda ya. Mumpung masih muda ya. dirubah Oke. karena kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya tentu saja saya sama KPD datang dari provinsi yang sama. Ada filosofi di budaya kami. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Waduh. Betul ya? Waduh. Ya, sekalipun ya sudah jarang orang ya karena sudah banyak yang bertobat kan. Ya, yang seperti itu. Tetapi kan paling tidak bahwa kami kan pernah diracun sama filosofi itu. Oke. Iya, kami pernah teracuni oleh filosofi itu sehingga ya saya suka tuh beberapa waktu lalu ada yang kirim apa meme itu gambar seseorang ketika berpenampilan di luar rumah. Lalu kemudian gambar asli kehidupan sehari-harinya di rumah. Nah, itu jadi bahan evaluasi dan bahan koreksi juga buat kita. Yang melayani generasi muda. Jadi DKI hancurkan habis-habisan semua filosofi yang salah,
semua ajaran-ajaran yang salah, yang itu tadi, di mana manusia sekarang didesak pada satu pojok. Untuk apa? Di pojok itu orang-orang mulai dikeluarkan satu-satu dengan ukuran pengakuan manusia. Dan ukuran pengakuan manusia selalu tidak jauh dari apa yang kamu makan, minum, pakai. Oke. Iya, cukup sampai di situ? Tidak. Apakah yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai itu dinikmati oleh orang pada umumnya? Oh, ternyata tidak. Itu kamu masuk kelompok high class. Spirit itu sedang memojokkan seluruh manusia sekarang. Dan gereja, khususnya generasi, kalau tidak waspada terhadap spirit ini, kita akan ada di pojok yang sama dan dihabisi oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Oke. Bang, ini ada komen dari Cipto nih. Kan dia infokan bahwa ini kan lebih ke prestis, Bang, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup terkait yang Brontom tadi tuh. Iya, itu makanya tadi saya bilang kan, kita tidak mau bicara soal benar salah toh, iya kan? Karena begini juga, betul. Tetapi jangan lupa itu gimana, Bang? Kan bukan sesuatu yang ya kan seleranya lagi Brontom nih gitu. Betul. Ada orang-orang, saya sebut suku ya kan, ada orang-orang Batak yang memang fanatik dengan produk Jerman. Iya kan? Ada orang Batak yang fanatik. Kenapa? Karena memang secara historis ada ikatan emosional antara orang Batak dan Jerman. Kan? Iya kan? Ada ikatan historis. Kalau Manado ada kebanggaan kalau ada level yang lebih kalau bisa bicara Hollandspreken, ya kan? Kenapa? Karena ada rasa emosi itu ada rasa naik, ya kan? Kenapa? Karena memang ada ikatan emosional seperti itu. Jadi Bro Cipto betul sekali setuju. Saya tidak sedang membombardir mana salah, mana benar. Karena bicara soal hedon tadi itu kan, lagunya ada tuh, selidiki aku. Lihat hatiku. Betul. Jadi ukurannya selalu di situ. Iya kan? Ukurannya selalu di situ. Ada contoh. Tapi sebenarnya itu tadi, Bro. Akarnya itu sama sebenarnya. Kenapa kita berperilaku seperti itu? Karena itu tadi kita sedang didesak di pojok yang sama itu. Saya kemarinnya orang Jawa. Pernah ngobrol dengan seorang pengacara dan ini dengan seorang pengusaha, bukan pengacara, sorry. Dan ini real. Dia ngobrol begini, aduh, saya terpaksa beli mobil ini. Dia menyebut salah satu merek. Kita tanya, loh kan kamu memang diberkati Tuhan. Dia bilang, ya puji Tuhan, dia memang diberkati Tuhan. Tetapi dia bilang begini, saya sebenarnya beli mobil ini bukan karena saya diberkati Tuhan. Loh, terus kenapa? Bahwa dia mampu beli, yes. Dia mampu beli, yes. Tetapi kenapa dia yang mampu beli memilih mobil yang itu? Padahal dia sebenarnya tipe orang yang sederhana. Dia bilang begini, saya minggu depan itu, satu minggu, 2 minggu setelah beli mobil itu, harus menjemput rekan bisnis saya dari luar negeri. Nah, jadi dia bilang begini, kalau saya jemput di bandara, pakai mobil yang sekarang dia punya, mobil lama dia, apa kata dunia? Film Naga Bonar bilang, masa kamu mau terlibat dalam sebuah bisnis dengan value yang segitu gede, kamu kok kemampuan hidupmu ada di level ini? Nah, itu kan bicara tentang trust, betul ya? Ya, itu seperti itu. Dan kasus seperti itu kan nggak mungkin kita akan khotbahin dia, udah kamu hidup apa adanya, terima. Ya nggak bisa, ada sebuah kasus yang beda. Tapi bahwa fakta peristiwa seperti itu memang nggak bisa dipungkiri. Bahwa manusia itu tadi itu sedang didesak di pojok yang sama. Dari pojok itu baru kita ambil orang-orang mana yang boleh dan tidak boleh menjadi partner bisnis kita. Betul nggak, Bro? Oh ya, benar. Setuju, Bang. Setuju. Jadi memang itu tercipta. Itu tercipta. Iya, itu tercipta. Ya, saya berdoa apa yang kita sharingkan ini dengan bahasa psikolog ini nggak menjebak, nggak membuat pusing orang ya.
Mm, 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 mm. Bang, Lagi bikin ada pusing. Boleh komentar nggak lagi, punya Bang. iPhone X? Mm, 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 mm. Bang, ini ada komentar Ya, nih dari ah, Bang Hironiko. wah dia lagi, dia Oke. lagi. Bahaya dari hedonisme itu adalah kesenangan diri sendiri tanpa peduli Tuhan dan sesama. Dalam jiwa hedon, hawa nafsu membunuh hati nurani. Ini gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Iya, itu bagian dari pendapat Aristippus dari Kirene itu kan. Hmm, terus itu sekiranya ya. Iya, itu dosen. Jadi kamu jawabnya mesti agak sedikit apa gitu, nah toko-toko filsuf apa gitu. Ya, ya. Biar dia tahu kita juga pintar. Nah, oke. Haleluya. Thank you, thank you. Ini ada jemaat dari GBI Kemang Pratama, pengerja-pengerja juga lagi gabung. Shalom semuanya. Shalom. Nah, Iya. Bang, kita tadi atau mungkin mereka mau pindah ke DKI kali, silakan, saya persilakan. Tetap satu DPA, Bang, GBI, Bang. Tetap satu DPA, sekali GBI, tetap GBI. Oke. Nah, sekarang tadi kan solusinya baru yang pertama tuh, Bang. Bagaimana sih solusinya kita keluar? Kan tadi kita tahu sama-sama bahwa akar penyebab hedon ini ternyata dari dosa ya. Bahwa adanya kehilangan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan, bahkan rusaknya gambar diri. Nah, tadi bagaimana sih, Bang, solusinya? Tadi pertama kan baru kita harus menemukan kembali tujuan hidup nih. Nah, yang berikutnya gimana, Bang? Ya, menemukan kembali tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau saya tambahkan lagi sedikit, tujuan hidup kita kan itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Ya kan, pada hari ke-6 setelah Tuhan menjadikan manusia, Alkitab itu menuliskan dengan bahasa yang keren banget. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Berarti begini, alam semesta dengan kehadiran manusia mendapatkan penambahan nilai. Jadi alam semesta ini menjadi tinggi nilainya karena ada manusia, bukan sebaliknya. Jadi manusia, apa adanya dirimu, engkau berharga, engkau mahal, engkau diciptakan Tuhan untuk menambah bobot keilahian di dunia ini. Itu. Kemudian yang kedua adalah memang ya ini kenapa saya jadi mau ngajar dulu scam ya, ya kan? Iya kan? Enggak, memang betul. Makanya begini. KPD tolong diampuni, saya ini bukan bagian dari promosi. Saya tetap orang DPA, Biro Dewasa Muda GBI, ya kan? Biro Dewasa Muda DPA. Tetapi begini, itu kenapa dalam training hamba-hamba Tuhan GBI di Dulos Camp, sesi yang pertama itu adalah pemulihan gambar diri yang sehat. Karena orang harus menilai bahwa hal yang paling mahal di dunia ini yang Tuhan berikan buat kita adalah hidup kita itu sendiri, bro. Jadi kamu mau beli iPhone 10 ataupun iPhone 10 itu nggak soal, sama kamu tetap dalam pemahaman hidup bahwa kamu tidak menaruh harga dirimu pada barang-barang itu. Barang itu terukur kok. Paling berapa iPhone 10? 12 juta. Ya kan? Masa berarti kita lebih mahal dong. Saya 1 tahun ini, 12 bulan ini, itu dirawat di rumah sakit 3 kali. 2 kali operasi, 3 kali operasi. Itu total biayanya tahu nggak? Berapa? 96 juta. Wow. 2 kali operasi untuk batu ginjal kanan dan kiri. Sekali operasi itu 37 juta. Jadi saya mulai pikir begini. Jadi saya nggak usah malu kalau saya nggak punya batu akik. Karena ternyata untuk ngebuang batu ginjal saya 37 juta. Haleluya. Ya, ngerti maksudnya, bro? Artinya kita melihat diri kita ini yang termahal. Hidup kita ini mahal. Bahwa sekarang kamu pakai barang bagus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu belum tentu hedon, belum tentu. Karena yang tahu dan menilainya adalah hati nuranimu sendiri. Kalau kita jelaskan lebih jauh, kita jatuhnya nanti kepada ya pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.
Tetapi paling tidak bahwa begini, kamu beli barang apapun, yang penting harga dirimu nggak kamu naikkan karena punya barang itu berarti kamu punya harga diri yang, gambar diri yang sehat. Dan orang yang tahu siapa dia di hadapan Tuhan, apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan dan gerejanya, dia disibukkan dengan itu tadi, lalu kemudian tahu bahwa diri saya apa adanya saat ini begitu berharga, begitu mahal, tanpa saya harus terjebak dengan penilaian dan pengakuan manusia soal apa yang saya miliki, itu sudah lebih dari cukup. Oke. Bang, jadi intinya hedonisme apakah sama dengan konsumerisme atau gimana nih? Oh iya dong, hedonisme itu kan sebenarnya adalah pemikirannya, filosofinya. Konsumerismenya itu buahnya. Oke, konsumerisme itu buahnya ya. Nah, ini ada tanggapan dari Pak Doni Pat nih. Ini dosen juga, Bang. Berapa tahun yang lalu, dia bukan pertanyaan sih, tapi dia komentar saja. Beberapa tahun lalu, PGI tetapkan 4 berhala modern. Individualistik, hedonisme, konsumtif, dan materialisme. Nah, kita nih hamba Tuhan nih perlu jadi teladan. Tapi kalau lihat Kawasaki Ninja 4 silinder, nggak tahan, katanya gitu. Ini gimana nih, Bang? Itu siapa itu? Bung Doni? Doni. Iya, memang dia tipe standar itu 97 juta, tipe yang lengkap itu 103. Abang pecinta ninja juga ya? Pakai ninja juga? Enggak, saya pecinta Doraemon. Enggak, ya kan kemarin saya juga diberitahu ya kan, gereja kami itu ada grup motor. Cuman ya grup motor yang senang pergi touring dan bermisi. Tempo hari ke Lampung kita misi bangun PAUD. Gedungnya itu, renovasi gedung PAUD. Jadi ada grup motor. Nah, dalam obrolan itu seorang teman saya menunjukkan hasil chatting dia dengan temannya sesama pemilik motor yang lumayan mahal lah. Isinya kurang lebih begini, bro. Motorku yang itu udah laku loh, ya kan. Nah, jadi teman saya itu kasih lihat, Pak Pendeta, ini teman saya bilang motornya dia udah laku, dan ini yang beli. Itu yang beli itu dikirim screenshot foto, ya sedang berkhotbah, ya kan. Ya waktu saya lihat orangnya, saya bilang, enggak apa-apa, ya kan. Oh ya, intinya begini. Masa pendeta beli motor-motor gini? Itu motor mahal banget, bro. Mahal banget. Kalau udah motor bicara 1000 cc itu kan mahal banget. Nah, terus saya luruskan begini. Memang dia hamba Tuhan, tapi setahu saya dia pengusaha yang sangat diberkati. Jadi ya nggak tahu, mungkin ada tujuan tadi itu. Ya kan. Tetapi pandangan Bro Doni ya, supaya kita tidak juga salah dalam berperilaku dan menjadi berkat. Memang hamba Tuhan itu kan sebaiknya terkenal dalam 2 hal penting. Betul. Yang pertama kesederhanaan dan kerendahan hati dan kesederhanaan. Humility, simplicity. Iya. Jadi kalau Bro Doni bilang bahwa PGI telah menyampaikan hal-hal seperti itu, ya saya setuju. Bahkan Yesus pun pertengkaran murid-murid itu kan sebenarnya pada soal itu juga. Siapa yang terbesar? Bang, untung mereka nggak hidup di zaman kita. Kalau di zaman kita lebih parah lagi mungkin. Karena siapa yang terbesar itu, ya itu kan bicara kepemimpinan. Lalu otomatis pasti foto di samping Yesus. Itu orang berebutan untuk punya, intinya satu, bro, intinya satu, pengakuan manusia tadi itu. Pengakuan manusia ya. Itu yang dibilang Pak Doni Paat tadi itu, sekalipun PGI telah menghimbau, tetapi kan musuh kita adalah begini, pengakuan manusia yang tadi itu, bro. Bahwa kamu
akan dianggap berhasil, diberkati, keren, dan lain sebagainya jika kamu telah memenuhi standar yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oke. Dan standar itu, sekali lagi saya ulangi, berisi tentang hal-hal yang dimiliki atau dicapai tidak oleh orang pada umumnya. Nah, itu bahaya sekali, termasuk buat kita, hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang kan, saya ngaku dosa juga, bahwa kita juga harus waspada, bahwa sekarang melayani generasi tampil sedikit modis, tampillah. Tetapi jangan paksakan diri dong. Oke. Baik. Kalau tiba-tiba ada jemaat tergerak, mungkin karena lihat sepatumu, 3 tahun saya lihat Bapak ini 5 tahun gak ganti sepatu, lalu dibelikan yang bagus, ya itu anugerah. Setuju, Bang. Kalau mau punya yang seperti itu dalam kehidupan yang lebih diberkati, ya usaha, kreatif, dan lain sebagainya. Oke. Bang, aku mau nanya nih Bang, ini terkait pandemi kita sekarang, ini kan kita maksudnya tahu bahwa COVID ini kan kayaknya membuat, ini kan semua terkena ya Bang, lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Nah, kira-kira bentuk hedon yang memang masih terjadi dalam pengamatan Abang tuh apa ya? Di lapisan sekarang mungkin, ini. ya sekarang ini mungkin yang contoh dari kita nih, karena kan contoh misalnya kita kan kayak banyak masih ibadah masih offline gitu ya, masih online lah ibadahnya. Nah, apakah masih tetap ada perilaku hedon itu atau perilaku hedon itu emang udah sedang senyap dulu apa gimana menurut Abang seperti apa? Ya kita bersyukur bahwa begini, kalau diperhatikan bahwa saya setuju dengan istilah beberapa hamba Tuhan, pandemi ini seolah-olah meristar bumi. Betul ya? Ya. Jadi otomatis pun beberapa perilaku hedon mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, orang sekarang kan ya gimana mau bergaya, wong situasi lagi kayak begini. Ya, bahwa itu masih ada praktek-praktek seperti orang-orang yang memamerkan kekayaan, memamerkan kemampuan membeli barang-barang mahal. Kalau itu masih ranahnya ada di dunia media sosial, itu kan belum tentu benar juga. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang masih berperilaku seperti itu, anak-anak Tuhan yang berperilaku seperti itu, saya lihat hari-hari ini kita sedang masuk pada sebuah fase perenungan kali ya. Perenungan. Ya puji Tuhan, kita sedang memposisikan ulang. Memposisikan ulang. Saya kasih kesaksian, bro. Ini boleh ya? Boleh. Sebenarnya bukan kesaksian sih, ini lebih pada cerita kisah nyata. Ya. 2 tahun lalu saya masuk pedalaman Papua. Diajaklah naik mobil off-road itu. Ya. Milik Pemda Pegunungan Bintang. Kami mau kunjungi seorang hamba Tuhan, Pendeta Marcel, itu pendeta GBI yang ada di distrik Kasawi. Itu perjalanannya 3-4 jam, tapi medannya itu medan off-road. Ya, lebih sebenarnya ya, cuman saya udah mungkin terlanjur menikmati. Nah, tapi yang menarik adalah begini, dalam perjalanan itu saya diajak sama teman yang nyetir itu untuk berhenti di 2 tempat. Kenapa berhenti di 2 tempat itu? Karena punya sejarah. Waktu Pendeta Marcel merintis di distrik Kasawi itu, jalan yang rusak itu pun belum ada. Jadi totali hanya 1 jalan kecil, ngerti ya, jalan-jalan di kampung gitu, jalan di tengah hutan. Hanya jalan itu, dan dia berani tembus sampai di sana. Daerah tempat kami berhenti itu adalah daerah tempat peristirahatan dia, karena dia jalan kaki 3 hari 2 malam. Jadi 2 kali pemberhentian itu, yang 2 malam itu kami berhenti. Nah, pemberhentian pertama di sebuah batu besar, dia ada di situ, lalu kemudian nyalakan api, dan itu daerah yang dingin luar biasa. Saya pakai jaket aja gemeteran, karena tinggi ya, gunung tinggi. Oh, saya tanya, ini daerah apa? Ini dia istirahat hari pertama, Pak Pendeta. Saya belum ketemu dengan pendetanya. Saya masih kan kita mau jalan ke tempatnya. Bang, oh kita gitu, udah. 10 detik lagi nih Bang dari Instagram. Aduh, sayang banget. Nah, daerah yang kedua itu. Oke, teman-teman, tadi di part pertama kita sudah membahas tentang hedonism, dan ini masuk ke part yang kedua.
eh, kita coba sambungkan kembali ya ke Bang Abbas atau Bang Yori biasa dipanggil ya. Kita coba tunggu. Oke, sudah bergabung dengan kita kembali Bang Yori. Ya, halo Bang. Haleluya. Haleluya. Tidak terasa. Memang waktu Puji Instagram Tuhan. ini tetap ada time limit, Bang. Nah, mungkin dari Oh kesaksian iya, terakhir ya nggak tadi apa-apa. apa? Iya, tadi Nah, betul, kesaksian betul. terakhir itu jadi gimana, Bang? Jadi itu pemberhentian pertama kan di tempat dia berhenti. Eh, lalu kemudian udah lanjutkan perjalanan lagi ya, seperti biasa, area jalan-jalan off-road gitu kan, jalan-jalan off-road. Waduh, itu biasalah, kita kan orang kota ya, jarang-jarang masuk pedalaman. Saya ambil kamera saya, gadget saya mau videoin, itu tiba-tiba Roh Kudus taruh begini, biarkan keindahannya tetap di dalam batinmu. Itu langsung saya matiin HP-nya. Jadi nggak jadi rekam. Nah, lanjut perjalanan terus. Nah, ketemulah kami titik yang kedua. Titik pemberhentian yang kedua. Jadi, malam yang kedua setelah jalan kaki sekian lama, Pendeta Marcel ini akan tidur di pinggir kali. Nah, waktu dia tidur di pinggir kali, cuman begini, bro, jalan menuju ke kali itu terjal dan berbatu luar biasa. Tiba-tiba saya mikir begini, kalau sampai dia ngegelinding, gimana? Langsung saya tanya ke yang ngantar saya, Pak, kalau dia misalnya gini nih, ngegelinding ke bawah, itu kan mati. Kira-kira ada yang nemu nggak? Dia bilang, ya kalau dia jatuh ke bawah dan mati, ya mungkin jemaat bisa cari, tapi jemaat kan masih 1 hari lagi, Pak. Ya, dan jemaat kan nggak tahu dia mau datang kapan. Jadi bisa jadi kalau dia jatuh situ, dia bisa meninggal seorang diri di situ. Tiba-tiba hati saya itu penuh dengan pemikiran bahwa luar biasa ya, seseorang yang begitu terobsesi dengan jiwa-jiwa. Sampai muncul statement ini dalam batin saya. Dia mengejar impiannya dan melakukan apa yang perlu, termasuk rela jalan kaki dari Oksibil ke distrik Kasawi demi jiwa-jiwa. Dan tidak ada yang menilai itu selain Tuhan yang mengawasi dia dalam perjalanan. Dia mengejar impian itu loh, bro. Lalu tiba-tiba membandingkan dengan impian saya. Membandingkan dengan impian saya. Waktu itu sebelum berangkat ke Papua, itu saya lagi berdoa sama Tuhan, ya kan. Ya ampun Tuhan, saya ini mobilnya kok kecil amat ya. Ya kan, ganti yang baru. I have a dream, ya kan. Saya pingin punya mobil baru, ya kan. Saya kerahkan semua. My dream, ya kan. Saya mulai pikirkan strategi apa dan saya, waduh, ya itu tadi itu. Manusia yang ada di pojokan itu loh, bro. Supaya saya bisa keluar dan mendapat pengakuan. Jadi tiba-tiba lewat melihat tempat tidur Pendeta Marcel yang kedua, yang begitu demi jiwa-jiwa, saya langsung membandingkan impian saya dengan impian dia. Bahwa ternyata saya bilang, ya ampun Tuhan, saya sedang mengejar impian kesenangan manusia. Ini orang sedang mengejar impian menyenangkan Tuhan.
itu saya langsung, mereka kan lagi ada di seberang ya, seberang mobil, di pinggir jurang itu kan. Saya langsung ke seberang mobil ya, memang karena saya duduk di paling seberang, Ya. bukan untuk naik mobil, saya jongkok sembunyi dari mereka. Itu asli gua nangis termehek-mehek luar biasa. Artinya Eh, hari itu Tuhan mengkoreksi saya bahwa apakah salah saya punya keinginan mengganti mobil? Mungkin pada waktunya Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi hari itu saya sedang diperlihatkan Tuhan, hei, kamu lagi mengejar kesenangan dan pengakuan manusia. Sementara ada seorang hamba Tuhan yang tidak dilihat manusia, tetapi mengejar perkenanan Allah. wow. Hedonisme menarik kita menjadi orang yang konsumerisme, yang pada ujung-ujungnya hanya seputar kesenangan diri dan pengakuan manusia. Sementara Yesus memberikan teladan bagi kita. Hidup ada sukacita dalam Tuhan, tapi ada saatnya kamu menderita demi kebenaran. Kamu bersabar, kamu nggak apa-apa kalau belum mencapai apa yang diakui oleh manusia. Selama kamu hidup dalam ketekunan, dalam kebenaran, dan tekun dalam pekerjaan. Jadi, Oke. Bang, saya jadi teringat selamatkan generasi ini dari spirit ya. hedonisme oleh kebenaran. Dan jangan lupa oleh bimbingan para mentor-mentor rohani Ya. yang lebih dahulu tidak terjebak pada tipu daya hedonisme. Bang, dalam pelayanan jadi saya teringat dari apa yang kesaksian Abang seperti ini maksudnya. Ini yang mungkin Abang bisa koreksi juga ya. Jadi kalau gimana caranya kita bisa bisa mengurangi perilaku hedonisme atau pikiran hedonisme juga yang ada dalam diri kita khususnya dalam pelayanan ya. Jadi pelayanan itu bukan berbicara untung atau rugi ya Bang. Tapi pelayanan yang kita lakukan itu berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya nggak usah tanya bagaimana menurut saya. Itu sudah betul. Iya. Itu sudah Benar. betul. Ya, cuman kan seringkali itu terjebak. Ya itu tadi sering dapat penilaian orang begini. Ah, klise banget sih itu. Iya. Klise banget karena ya orang sekarang, aduh luar biasa orang sekarang memang sedang, ya itu tadi itu, saya nggak menemukan bahasa yang lain selain kita semua, seluruh umat manusia sedang didesak kepada sebuah pojok hedonisme itu namanya, di mana dunia mulai mengeluarkan, ya kan, orang-orang di pojok itu mulai dikeluarkan satu persatu. Siapa yang keluar? Mereka-mereka yang oleh dunia diakui sebagai orang-orang dengan kriteria tadi itu. Nah, Oke. gereja biar selamat dari ini. Ya, teman-teman yang lagi berbisnis, tetaplah berbisnis, ya kan. Ya kan, ada teman saya juga yang jual produk-produk yang cukup bagus, cukup bermerek, ya. Kita juga datang berdoa supaya diberkati. Nah, diberkati itu kan berarti kan ada pembeli. Ya. Ya kan. Nggak usah takut. Sepeda Brompton tetap akan ada yang beli, ya kan. Tetap akan ada yang beli, ya kan. Tetap. Apa tadi, apa tuh? Snacker bagus, tetap akan ada yang beli. Samuel, saya pingin ke pojok Cirebon, tapi nggak jadi, Kak. Ngapain saya? Enggak, ini adik rohani saya. Kita mau utus dia ke salah satu gereja di Jawa Barat, di atas Cirebon sedikit, untuk Oh, bantu pelayanan generasi muda di sana. Ini orang potensi sekali sih, ya udah, ndak usah minta izin sama dia. Samuel Jack D ini anak jalanan yang bertemu dengan mentor orang gereja kami, Pak Adi. Nah, ya, kembali Pak Adi, almarhum Pak Adi. Pak Adi, kalau saya boleh bersaksi, itu seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, yang tidak terbius oleh rupa-rupa penilaian hamba Tuhan. Dia nggak pernah punya cita-cita, punya mobil. Dia hanya orang sederhana yang ingin membahagiakan keluarganya, asal udah punya rumah, cukup makan, ya semua itu cukup. Tetapi Tuhan yang pikirkan, sehingga dia punya mobil, dia diberkati Tuhan, tapi hatinya itu untuk memanggil orang-orang seperti Samuel Jack D ini. Samuel Jack D ini anak jalanan yang dilayani oleh seorang Pak Adi, sehingga ya dia melayani Tuhan dan dia akan diutus untuk ke Kuningan membantu pelayanan generasi muda di sana.
Oke. Bang, terakhir mungkin, apakah ada Ya, tips-tips untuk para pemimpin muda supaya kita nih nggak hidup dalam hedonisme? Maksudnya kan ya dengan pojokan yang tadi seperti abang sampaikan tadi. Mungkin ada ah, tips-triknya buat kamu. tipsnya justru kepada pertanyaan. Boleh ya? Ya boleh. Nah, karena kan pemimpin itu kan cerdas-cerdas kan. Tipsnya Iya saya betul. adalah pertanyaan. Hmm. Seperti apa pribadi Yesus yang kamu kenal? Oke, berarti harus merefleksikan diri. Gitu ya. Iya, seperti apa? Karena saya kan nggak perlu ajarin ya yang gimana-gimana. Nanti itu kita terjebak pada renungan dari awal lagi. Tapi Mm-mm. seperti apa kamu mengenal Yesus? Yesus seperti apa yang ada dalam gambaranmu? Mm-mm. Yesus seperti apa yang kamu tangkap dari Alkitab? Karena apa? Oke. Karena begini bro. Karena Yesus yang seperti itulah yang kita tangkap, itulah yang akan kita bawa kepada orang-orang yang kita layani. Oke. Setuju. As simple as like that. Oke. Oke. Oke, Bang, Ya. kira-kira ada bisa disimpulkan apa yang pembahasan kita dari yang part 1 dan part 2 sekarang. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di story daripada IG DPADKI. Ya, buat teman-teman sekalian, Mm-mm. eh, teman-teman nanti bisa baca bahwa tokoh hedonisme ini yang saya angkat tadi adalah Aristippus dari Kirene, seorang yang bahkan mendirikan sekolah khusus untuk pelajaran hedonisme di mana orang-orang diajarkan untuk memiliki berpatokan pada perasaan-perasaannya sebagai kebenaran. Apa yang dia rasa itu adalah kebenaran dan apa yang dia rasa itu merujuk kepada kesenangan. Kalau itu menyenangkan, itu baik. Nah, sekarang bandingkan pengajaran Aristippus dari Kirene dengan orang dari kota yang sama, orang berbeda dari kota yang sama, yaitu Simon dari Kirene. Simon dari Kirene justru bawa begini, secara tidak sengaja, dalam tanda petik, memikul ada di tengah-tengah perjalanan Yesus dan mengambil bagian dalam penyaliban Yesus. Meletakkan apa yang menyenangkan bagi dia, tujuan dia untuk mencari kesenangan, berganti kepada keputusan untuk memikul salib Kristus atau mengambil bagian dalam penderitaan. Nggak usah takut, merdeka dari hedonisme bukan berarti hidup tanpa kesenangan. Karena bagi saya, kesenangan yang terbesar dan yang terdalam menyehatkan bagi jiwa adalah begini. Ketika kamu tidak berbuat dosa, ketika kamu hidup dalam kebenaran, ketika kamu menemukan keberhargaan sebagai pribadi yang ditebus oleh Tuhan, apa adanya dirimu saat ini, itu sangat berharga bagi Tuhan. Puji Tuhan untuk kekayaan, puji Tuhan untuk pencapaian, puji Tuhan untuk hal-hal yang berharga, yang mahal yang ada di rumah kita saat ini. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi jangan pernah menaruh nilai hidupmu pada benda-benda seperti itu. Karena nilai hidup kita ada pada penebusan Kristus untuk menyediakan kekekalan bagi kita. Waduh, ini agamawi sekali ya. Luar biasa. Iya kan? Enggak lah, itu kebenaran. Itu kebenaran. Ya, ya, ya. Oke. Ah, Oke, Bang Yori, kita boleh berdoa buat setiap rekan-rekan muda, para pemimpin yang mungkin mereka sedang bergumul tentang hedonisme. Karena memang hedon ini kan tanpa disadari ya, Bang. Maksudnya tadi nilai poin penting itu, jangan sampai ke sana gitu, memberikan nilai kita. Dan mungkin Abang bisa bawa kita dalam doa dan berdoa buat setiap rekan-rekan muda yang ada. Oke, ya kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, saat ini, secara khusus untuk generasi muda, kami membutuhkan hadirat-Mu. Kami membutuhkan lawatan roh-Mu.
Kami membutuhkannya Bapa saat ini. Karena tanpa itu semua jiwa kami hampa. Dan jiwa yang hampa ini mudah sekali tersesat pada perilaku dunia ini. Tetapi bila roh-Mu dan firman-Mu memenuhi kami, maka hati kami utuh dan penuh. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kemampuan yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk mendapatkan hal-hal yang berharga. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi kami mau pastikan bahwa hati kami tetap mencintai Tuhan. Hati kami tetap terpesona dengan Tuhan. Dan tidak ada keindahan yang lain dalam hidup kami selain kami tinggal dalam kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih, lawat generasi, selamatkan generasi ini Tuhan. Kami berdoa biar secara khusus DPA DKI menjadi alat Tuhan untuk memanggil generasi muda, mengubah perilakunya yang hedon kepada perilaku yang diinginkan Bapa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, tidak diikat oleh pengaruh ilah-ilah zaman ini. Dan kami berdoa Tuhan pakai semua, secara khusus KPD, hamba-Mu, Brother Fani, pakai hidupnya, pakai keluarganya menjadi berkat, menjadi teladan. Dan pakai semua host kami malam hari ini menjadi semua dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Semua tim yang terus akan bekerja datang, tetap ikat mereka dalam kesatuan hati, diurapi dan disertai oleh Tuhan. Dan aku berdoa, panggil setiap generasi Bapa, setiap generasi untuk memberi diri, terlihat waktu untuk menerima lawatan Tuhan, pengajaran lewat live IG yang diadakan oleh PP DPA DKI. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami, bahkan aktivitas besok dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Powerful. Amin. Terima kasih Bang Yori. Sama-sama, terima kasih buat kepercayaannya, dukungannya untuk kami Sama-sama. DPA DKI. Dan teman-teman semuanya dimanapun berada, terima kasih yang sudah melihat IG Youtalk hari ini di edisi ke-17 bersama hambanya Bang Abbas atau Bang Yori yang biasa kami panggil. Dan kiranya ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Kiranya kita belajar untuk memerangi perilaku hedon yang tanpa kita sadari mungkin itu ada dalam diri kita dan mungkin sedang terus membuat kita bisa jatuh. Dan salam dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat rekan-rekan semua. Shalom.